Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamtam Alamsah, Camat Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, yang sekarang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan kelima di LAN Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini saya dalam proyek perubahan mengambil materi yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai berikut. Pada 2017, 41 perempuan meninggal akibat komplikasi seputar kehamilan dan persalinan. Sementara pada semester pertama 2018 sudah ada 37 kasus. Kita masih ada 3 keterlambatan, Mbak ya. Pertama, adanya terlambat pengambilan keputusan dari ibu hamil dan keluarga. Kemudian juga ada faktor terlambat rujukan dan juga ada faktor penanganan. Ketiga faktor keterlambatan tersebut tidak hanya menjadi kendala bagi ibu hamil, melainkan juga bagi para bidan di Sukabumi yang bertugas membantu persalinan di desa-desa terpencil. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghitung angka kematian ibu berdasarkan kematian perempuan yang terjadi selama hamil, persalinan, atau 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait atau dipererat oleh kehamilan atau penanganannya. Kematian bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Menurut survei demografi dan kesehatan Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun antara 1990 sampai 2015, belum terlihat penurunan angka kematian ibu yang signifikan. Dalam sehari rata-rata 4 ibu di Indonesia meninggal akibat melahirkan. Data survei penduduk antar sensus 2015 menunjukkan 8 wilayah menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 2 penyebab terbesar adalah pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan dan pasca melahirkan. Gejalanya antara lain kejang. Faktor langsung ini dipicu oleh 4 hal, yaitu usia ibu terlalu muda, terlalu tua, melahirkan terlalu sering, dan jarak kelahiran terlalu dekat. Penyebab lain adalah infeksi. Sementara penyebab tidak langsung kematian ibu setelah melahirkan adalah keterlambatan pelayanan rumah sakit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan inovasi atau perubahan, di mana data warga, data ibu hamil, dan data bayi harus masuk dalam suatu sistem aplikasi, termasuk riwayat ibu hamil dari mulai hamil bulan pertama sampai persalinan, dan pasca persalinan, serta riwayat bayi mulai dari perkembangan dalam kandungan sampai lahir. Datanya harus masuk dalam suatu sistem aplikasi. Selanjutnya, sistem aplikasi tersebut harus mampu mendeteksi dini ibu hamil yang akan melahirkan, baik itu normal maupun yang berisiko tinggi. Sehingga dengan sistem aplikasi ini, perkembangan ibu hamil dan bayi sampai dengan pasca persalinan akan dapat mudah terpantau, sehingga diharapkan angka kematian ibu dan bayi dapat turun. Sistem aplikasi tersebut adalah si pendawa nitis, yaitu sistem pendataan data warga dinamis, di mana dalam pendataan dan pemeliharaan datanya melibatkan para kader posyandu dan para bidan desa. Selanjutnya, aplikasi si pendawa nitis dapat diakses oleh ponsel atau handphone Android dengan cara mengklik Playstone dan tulis si pendawa nitis, maka akan muncul aplikasi dengan logo si pendawa nitis. Dan dalam proses pelaksanaannya mengacu pada milestone yang telah dituangkan dalam proyek perubahan dengan judul Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui Sistem Pendataan Warga Dinamis si pendawa nitis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Maka untuk merealisasikan tersebut, dalam proyek perubahan ini dimasukkan dalam milestone atau tahapan. Tahapan pertama adalah memberikan laporan kepada mentor, Pak Bupati, dan Pak Sekda, dan minta dukungan kepada seluruh kepala perangkat daerah yang terkait dalam hal menyangkut ibu hamil dan bayi. Adapun dukungannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Setiawan,
asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Sukabumi selaku mentor bagi saudara Tamtam Alamsyah, Camat Cikembar, yang hari ini sedang melaksanakan PKN tingkat 2 angkatan ke-5. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Coach, juga Bapak Ibu penguji atas partisipasinya di dalam membimbing ASN kami di PKN tingkat 2. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini kami menyampaikan pernyataan dukungan yang besar dan dukungan sepenuhnya bagi saudara Tamtam Alamsyah dalam rangka menyusun proyek perubahan berupa strategi mengurangi angka kematian ibu dan anak melalui pendataan warga dinamis atau Pandawa Nitis. Pada hari ini saudara Tamtam menyampaikan proyek perubahan untuk salah satu kegiatan yang diwajibkan dalam pelaksanaan PIN. Nah, saya tentunya mendukung proyek perubahan ini sehingga apa yang disampaikan dalam program ini, strategi penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui aplikasi sistem pendataan warga dinamis atau si Pandawa Nitis ini, diharapkan aplikasi ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan di kecamatan, di desa maupun di pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menurunkan angka kematian anak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yos Mantri, Sekda Kabupaten Sukabumi, dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap saudara Tamtam sama Cikembar yang sedang mengikuti PIM 2 dengan judul proyek perubahan strategi penurunan kematian ibu dan bayi AKB melalui sistem pendataan warga dinamis atau si Pandawa Nitis. Maka untuk tahapan berikutnya adalah dibangunnya aplikasi si Pandawa Nitis. Maka pada tanggal 11 Mei 2020 tim efektif melaksanakan rapat pertama dengan agenda menentukan format data, dan disepakati format data tersebut adalah format yang berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ditambah dengan kartu keluarga penduduk. Selanjutnya untuk data bayi, data ibu hamil diambil dari KIA. Maka untuk kegiatan selanjutnya kita mempersiapkan tim efektif untuk persiapan BINTEK dan sebagaimana foto tertera, dan untuk pelaksanaan BINTEK penggunaan aplikasi si Pandawa Nitis sebagaimana video ini. Dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan pimpinan PIM 2 Camat Cikembar, Tamtam Alamsyah beserta puluhan kader Posyandu menggelar pelatihan menggunakan aplikasi si Pandawa Nitis atau sistem pendataan data warga dinamis bertempat di Gedung Aula Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Pelatihan penggunaan aplikasi si Pandawa Nitis ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau AKI, AKB di Kabupaten Sukabumi. Dengan sistem aplikasi ini harus bisa mengatasi permasalahan terkait AKI, AKB. Maka diperlukan inovasi atau perubahan di mana data warga, data ibu hamil, dan data bayi harus masuk dalam satu sistem aplikasi tersebut.
Sistem aplikasi ini harus mampu mendeteksi dini ibu hamil dari mulai masa hamil bulan pertama sampai persalinan dan pasca persalinan serta riwayat bayi mulai dari perkembangan dalam kandungan sampai lahir. Datanya harus masuk dalam satu sistem aplikasi. Sehingga dengan sistem aplikasi ini perkembangan ibu hamil dan bayi sampai dengan pasca persalinan akan dapat mudah terpantau. Maka pada tanggal 2 Juli 2020 dilaksanakan launching sebagaimana video ini. Sekda Kabupaten Sukabumi Haji Iyas Somantri monitoring pelaksanaan pelayanan donor darah, pelayanan EKTP, dan launching si pendawa nitis serta penanganan COVID-19 menuju adaptasi kebiasaan baru di Aula Kecamatan Cikembar Kamis 2 Juli 2020. Camat Cikembar Tamtam Alamsyah dalam laporannya menjelaskan bahwa Kecamatan Cikembar berorientasi memberikan pelayanan prima, terpadu, dan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat termasuk di bidang kesehatan. Atas dasar itu, maka di-launching si pendawa nitis atas sistem pendataan warga dinamis untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sementara itu, Sekda merespon positif antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Kecamatan Cikembar. Menurutnya, Sekda launching si pendawa nitis yang merupakan inovasi yang digagas oleh Camat Cikembar diharapkan bisa dijadikan model di Kabupaten Sukabumi terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada acara tersebut dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan si pendawa nitis dari Camat Cikembar kepada FKKS Kecamatan Cikembar dilengkapi dengan penyematan PIN si pendawa nitis, pemberian paket sembako dari Korpri kepada kader Posyandu, dan pemberian piagam penghargaan kepada Camat dan Kepala Puskesmas Cikembar. Tapi dari pemerintah kabupaten tentunya mendukung program ini supaya ditindaklanjuti di luar milestone yang telah disiapkan oleh Pak Camat. Nah, kami dari sisi kebijakan pemerintah daerah sudah menginstruksikan kepada yang bersangkutan agar masuk di program kegiatan tingkat kabupaten, baik di dinas kependudukan atau di dinas KB atau di dinas kesehatan gitu ya. Sehingga ini akan update terus gitu dan akan diimplementasikan setiap saat, tidak mati karena sesuatu lah begitu. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, Kami TV melaporkan. Dalam rangka memperkenalkan si pendawa nitis, dilakukan dengan menggunakan model strategi marketing. Secara umum, strategi marketing ini merupakan sekumpulan dari beberapa variabel yang dirangkaikan guna memperkenalkan kegunaan dan manfaat dari aplikasi si pendawa nitis. Strategi ini memasukkan beberapa komponen penting. Selanjutnya, strategi marketing terdiri dari pertama produk, yaitu si pendawa nitis adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya ada data warga, data ibu hamil, dan data bayi. Kedua, RIS. Si pendawa nitis merupakan sistem aplikasi yang dapat diakses oleh siapapun yang tersambung dengan jaringan internet, termasuk oleh handphone. Yang ketiga, PRIS. Si pendawa nitis merupakan suatu sistem aplikasi yang di dalamnya mengoperasikan memerlukan jaringan internet sehingga memerlukan biaya. Maka agar program ini berjalan, untuk penganggarannya akan diusulkan pada APBD tahun mendatang. Promotion. Dalam mempromosikan si pendawa nitis antara lain melalui sosialisasi ke semua stakeholder baik internal maupun eksternal, antara lain melalui pembuatan branding, salah satunya bentuk logo. Makna dari logo tersebut: pertama, seorang ibu sedang menggendong bayi, artinya keselamatan ibu hamil dan bayi harus menjadi perhatian kita semua. Yang kedua, warna merah yang melingkari si ibu, artinya bahwa ini artinya darah. Pendarahan menjadi penyebab tertinggi angka kematian ibu. Pendawa nitis berasal dari kata Pandawa. Pandawa nama kerajaan dalam cerita pewayangan yang selalu menegakkan kebenaran. Nitis artinya turun atau menurunkan, sehingga si pendawa nitis bisa diartikan menghasilkan atau menurunkan data yang benar akurat. Pandawa ini berarti 5 kesatria yang melambangkan pentahelik. Kabupaten Sukabumi menunjukkan tempat program si pendawa nitis berjalan di Kabupaten Sukabumi. Warna kuning merupakan warna cerah melambangkan perdamaian dan keceriaan si ibu hamil dan bayi. Agar logo itu mudah diingat,
maka logo tersebut ditempelkan dalam kaos dan pin. Selanjutnya, dalam implementasi strategi marketing proyek perubahan tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui tahapan laboratorium kepemimpinan sebagai berikut, yaitu analisis peran stakeholder, di mana dalam analisis peran stakeholder terdiri dari stakeholder dan perannya, dari mulai peranan Pak Bupati sampai dengan media. Yang kedua adalah analisis matrik kekuatan, pengaruh, keterlibatan, dan kepentingan stakeholder, di mana indikatornya terdiri dari referensi, definisi konsep, dan definisi operasional dengan standar nilai 1 sampai dengan 4. Selanjutnya, nilai itu menjadi indikator untuk menilai para stakeholder, di mana dengan jumlah tertinggi adalah 12, jumlah terendah adalah 3, dan rentang nilai tertinggi dengan nilai terendah adalah 9. Untuk selanjutnya, analisis mapping atau pengaruh kepentingan stakeholder, sebagaimana mapping pengaruh dan kepentingan stakeholder yang terdiri dari promotion, laten, depender, dan stakeholder terakhir adalah media yang termasuk kepada apatetik. Untuk berkelanjutan inovasi sibernetis, maka diperlukan proses pemahaman dan pembelajaran kepada semua pelaku di bidang kesehatan dengan konsep pembinaan dan berkelanjutan, yaitu dengan diserahkannya penggunaan dan pemanfaatan Pandawa-Nitis ini kepada Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat yang bertugas mensosialisasikan dan menerima dan mencatat masukan dan saran. Dan selanjutnya dilakukan serah terima aplikasi Sipandawa-Nitis ke Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat. 2. Tim efektif. Tim efektif merupakan aktor-aktor penggerak yang berperan dalam terwujudnya dan terbangunnya aplikasi Sipandawa-Nitis. Tim ini terdiri dari 3 Pokja, Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3. Dalam menjalankan strategi terdapat beberapa kendala, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal sebagai berikut. Kurang maksimalnya SDM membantu proyek perubahan. 2. Kader posyandu sebagai petugas pendata belum semuanya memiliki ponsel atau HP Android. 3. Kurang maksimalnya komunikasi dengan stakeholder eksternal. 4. Dalam membangun aplikasi Sipandawa tidak didukung oleh anggaran. Selanjutnya, untuk mengatasinya adalah: pertama, memaksimalkan kualitas SDM anggota tim efektif dan membangun suasana kerja yang harmonis. 2. Dalam menginput data di aplikasi Sipandawa dilakukan secara berkelompok. 3. Memaksimalkan waktu penyusunan di luar hari kerja. 4. Memaksimalkan dukungan dari stakeholder eksternal, diantaranya dari para kepala desa dan UPT Puskesmas. Alhamdulillah, proyek perubahan ini dapat terlaksana dan terselesaikan sesuai dengan tahapan. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan mendorong terlaksananya kegiatan tersebut. Dan sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kita lihat animasi Sipandawa-Nitis sebagai berikut. tekad lapah bangsa Pahlawan, jadu mundur